Tema kali ini adalah mengenai pengendalian internal yang efektif. Materi yang dibahas merujuk pada KOSO Internal Control Integrated Framework 2013. Sebelum kita lanjutkan pembahasan, mohon jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel ini. Pengendalian internal yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai terhadap pencapaian 3 kategori tujuan organisasi, yaitu tujuan operasional, tujuan pelaporan, dan tujuan ketaatan. Kerangka kerja KOSO 2013 menetapkan bahwa 5 komponen dan 17 prinsip yang terkait menjadi syarat bagi sistem pengendalian internal yang efektif. Kelima komponen tersebut adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Lingkungan pengendalian memiliki 5 prinsip, penilaian risiko 4 prinsip, aktivitas pengendalian 3 prinsip, informasi dan komunikasi 3 prinsip, dan pemantauan 2 prinsip. Kerangka kerja KOSO mensyaratkan bahwa masing-masing dari 5 komponen pengendalian internal dan 17 prinsip terkait hadir dan berfungsi. Dan kelima komponen ini beroperasi bersama-sama secara terintegrasi. Frasa hadir dan berfungsi berlaku untuk semua komponen dan prinsip yang terkait. Pengertian hadir mengacu pada penentuan bahwa komponen dan prinsip yang relevan atau terkait ada dalam perancangan dan penerapan sistem pengendalian internal untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kerangka kerja KOSO memandang bahwa semua komponen pengendalian internal cocok dan relevan bagi semua entitas, dan menegaskan bahwa prinsip merupakan konsep fundamental yang terkait dan relevan dengan komponen, karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberadaan dan keberfungsian suatu komponen. Dengan demikian, kerangka kerja KOSO memandang bahwa ke-17 prinsip tersebut cocok bagi semua entitas, sehingga jika suatu prinsip yang relevan tidak ada dan tidak berfungsi, maka komponen terkait tidak dapat dikatakan ada dan berfungsi. Pengertian berfungsi mengacu pada penentuan bahwa komponen dan prinsip yang relevan atau terkait terus ada secara berkelanjutan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal. Dalam menentukan apakah suatu komponen ada dan berfungsi, perlu ditentukan sejauh mana prinsip-prinsip yang relevan ada dan berfungsi. Namun, suatu prinsip yang ada dan berfungsi tidak menyiratkan bahwa organisasi selalu berupaya untuk mencapai tingkat kinerja tertinggi dalam menerapkan prinsip tersebut. Tentunya, manajemen perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam merancang, menerapkan, dan melaksanakan pengendalian internal. Kerangka kerja KOSO mensyaratkan agar semua komponen beroperasi bersama-sama secara terintegrasi. Pengertian beroperasi bersama mengacu pada penentuan bahwa kelima komponen secara kolektif mengurangi hingga tingkat yang dapat diterima risiko tidak tercapainya suatu tujuan. Komponen-komponen tidak boleh dianggap terpisah. Sebaliknya, komponen-komponen tersebut beroperasi bersama sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. Komponen-komponen saling bergantung dengan banyak hubungan dan keterkaitan antar komponen, terutama cara prinsip-prinsip berinteraksi di dalam komponen dan antar komponen. Komponen-komponen yang ada dan berfungsi mencerminkan saling ketergantungan dan keterkaitan yang inheren antar komponen. Contoh komponen yang beroperasi bersama, misalnya, organisasi menetapkan standar perilaku dan menetapkan ukuran kinerja serta insentif dalam komponen lingkungan pengendalian untuk mengurangi potensi perilaku kecurangan yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kecurangan yang dievaluasi dalam komponen penilaian risiko. Pengembangan dan penerapan kebijakan dan prosedur sebagai bagian dari komponen aktivitas pengendalian berkontribusi terhadap mitigasi risiko yang diidentifikasi dan dianalisis dalam komponen penilaian risiko.
Pemrosesan informasi yang relevan dan berkualitas dalam komponen informasi dan komunikasi mendukung penerapan proses bisnis dan pengendalian transaksi dalam komponen aktivitas pengendalian dan mendukung pelaksanaan evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah atas pengendalian tersebut dalam komponen aktivitas pemantauan. Pengomunikasian kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif sebagai bagian dari komponen aktivitas pemantauan memerlukan pemahaman yang menyeluruh tentang struktur, jalur pelaporan, wewenang, dan tanggung jawab entitas sebagaimana ditetapkan dalam komponen lingkungan pengendalian dan sebagaimana dikomunikasikan dalam komponen informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, manajemen dapat menunjukkan bahwa komponen-komponen beroperasi secara bersama-sama ketika komponen-komponen tersebut hadir dan berfungsi, dan kelemahan pengendalian internal yang diagregasi di seluruh komponen tidak menghasilkan penentuan adanya satu atau lebih kelemahan mayor. Apabila terdapat kelemahan atau kekurangan yang signifikan terkait keberadaan dan keberfungsian suatu komponen atau prinsip yang relevan, atau terdapat komponen yang tidak beroperasi bersama-sama secara terintegrasi, maka tidak dapat disimpulkan bahwa organisasi telah memenuhi persyaratan sistem pengendalian internal yang efektif. Istilah kelemahan pengendalian internal mengacu pada kekurangan dalam satu atau beberapa komponen dan prinsip terkait yang mengurangi kemungkinan entitas mencapai tujuannya. Satu saja kelemahan pengendalian internal atau kombinasi dari beberapa kelemahan yang secara signifikan mengurangi kemungkinan entitas mencapai tujuannya disebut sebagai kelemahan mayor. Sedangkan kelemahan pengendalian internal yang pengaruhnya tidak signifikan disebut kelemahan minor. Kelemahan mayor pada suatu komponen tidak dapat diatasi hingga tingkat yang dapat diterima dengan keberadaan dan keberfungsian komponen lain. Demikian pula, kelemahan mayor pada suatu prinsip yang relevan tidak dapat diatasi hingga tingkat yang dapat diterima dengan keberadaan dan keberfungsian prinsip-prinsip yang lain. Sampai di sini dulu, jangan lupa subscribe, like, dan share.